Senyum ceria Ramadan. Audio Jungle. Cia, menurut kamu sholat seperti itu boleh nggak sih? Setahu aku sih nggak boleh, tapi juga nggak tahu. Lebih jelasnya yuk kita belajar bareng yuk di Pondok Ramadan Mimu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah MI Miftahul Ulum Kota Batu, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf MI Miftahul Ulum, dan yang selalu kami cintai dan kami banggakan, siswa-siswi MI Miftahul Ulum Kota Batu, baik yang ada di aula maupun yang ada di rumah. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita semua masih dilimpahkan rahmat nikmatnya, yakni berupa kesehatan dan umur yang barokah, sehingga kita semua dapat dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan ke junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita semua menuju jalan yang penuh ridha Allah, yakni agama Islam. Para jamaah dan anak-anak sekalian yang berada di rumah, kita kembali lagi bertemu di kegiatan Pondok Ramadan MI Miftahul Ulum di hari yang kedua. Nah, pada hari ini Pak Andi akan membacakan susunan acara. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua tadarus Al-Quran, yang ketiga tausiah dengan materi sholat tarawih dan malam kemuliaan di bulan Ramadan, yang keempat tanya jawab, yang kelima doa, dan yang terakhir penutup. Baiklah, sebelum kita memasuki acara yang pertama, Pak Andi mengingatkan kepada kalian semua, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tombol like, kemudian kalian cantumkan nama dan kelas kalian pada kolom komentar sebagai tanda kalian mengikuti kegiatan Pondok Ramadan MI Miftahul Ulum ini. Jangan lupa ya. Baiklah, untuk acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kegiatan Pondok Ramadan MI Miftahul Ulum di hari yang kedua ini kita buka bersama dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan ini diberi kelancaran mulai awal hingga akhir dan kalian semua mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang kedua, yakni Tadarus Al-Quran, yang akan dipimpin oleh Ustadzah Lulu Jannah SPDI, yang akan membacakan surat Al-Qadr ayat 1 sampai 5. Kepada Ustadzah Lulu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Demikian tadi Tadarus Al-Quran yang telah kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan dengan dibacakannya surat Al-Qadr dapat menambah kecintaan kita semua terhadap Al-Quranul Karim, dan juga mudah-mudahan kita semua digolongkan orang-orang yang dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya, yakni tausiah. Namun sebelumnya Pak Andi mau ngetes semangat kalian ya. Coba. Pondok Ramadan Mimu. Diulangi lagi ya, lebih semangat lagi. Pondok Ramadan Mimu. Alhamdulillah, meskipun puasa kalian semua tetap semangat ya. Baiklah, kita siap belajar bersama ya. Nah, untuk tausiah kali ini dengan materi sholat tarawih dan malam kemuliaan di bulan Ramadan akan disampaikan oleh Ustadz Khairul Razikin MAG. Kepada Ustadz Khairul Razikin kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anakku sekalian, peserta Dewan Guru MI Betul Umum, baik yang ada di dom maupun yang ada di rumah, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes. Bagaimana puasanya? Alhamdulillah.
Semoga puasa kita dicatat oleh Allah dan dikabul oleh Allah segala hajat kita dan Allah mengajarnya. Nah, pada kesempatan kali ini pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan bulan Ramadan hari kedua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yaitu tentang sholat taraweh dan malam kemuliaan. Sholat taraweh yaitu sholat yang dikerjakan pada malam di bulan Ramadan setelah sholat isya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa. Dirikanlah sholat ketika di pertengahan bulan malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diperintahkan untuk bermunajat ketika tiba di bulan Ramadan, yaitu mendirikan sholat qiyam Ramadan, yaitu sholat taraweh. Sehingga sholat taraweh itu kita lakukan bersama di malam-malam bulan Ramadan. Mengapa? Karena dalam rangka untuk menegakkan ibadah di bulan Ramadan, yaitu malam kemuliaan. Sehingga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam berkata bahwasanya barang siapa yang menegakkan bulan Ramadan dengan niatan iman dan berhati-hati bersungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sehingga kita ketika tiba di bulan Ramadan, kita diperkenankan untuk menegakkan ibadah yaitu salat tarawih. Mengapa salat tarawih? Salat tarawih itu adalah memiliki kemuliaan di hadapan Allah, yaitu hukumnya adalah sunnah muakkad, namun memiliki nilai yang pahalanya memiliki nilai seperti wajib. Nah, iya, memiliki nilai seperti wajib. Barang siapa yang melakukan ibadah di dalam bulan Ramadan, maka diganjar oleh Allah 70 sampai 700 kebaikan. Man asa faridatan asallahu bisab'i hatta sab'i mi'ati faridatin. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan di dalam bulan Ramadan, maka diganjar 70 sampai 700 kebaikan. Nah, makanya sehingga kita harus menegakkan qiyam Ramadan, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih itu jumlahnya ada yang 8 rakaat dan ada yang 20 rakaat. 8 rakaat boleh, 20 rakaat boleh. Namun tidak boleh memilih. Ada yang milih cuma 8, terus setelah itu tapi yang sholat di tarawihnya di musola itu melakukan 20, terus hanya melakukan 8. Nah, ini berarti dia tidak menyempurnakan ibadah qiyam Ramadan, yaitu tidak menyempurnakan tarawih di dalam bulan Ramadan, karena dia hanya melakukan 8, kecuali kalau dalam masjid itu melakukan 8 rakaat dan 3 witir. Nah, berarti tidak boleh, ya. Itu kalau dia menegakkan 8 rakaat dan 3 witir, berarti dia harus melaksanakan 8 rakaat dan 3 witir. Namun dia manakala di masjid itu, musola itu melaksanakan 20 rakaat witir dan 3 witir, laksanakan dengan sempurna. Anak-anak sekalian dan ibu-ibu dewan guru yang dirahmati Allah, di dalam bulan-bulan Ramadan itu adalah malam kemuliaan. Malam yang pertama yaitu malam nuzul Quran. Ketika pertengahan di bulan Ramadan, banyak orang-orang berbondong-bondong untuk menuju dan mencari malam kemuliaan itu, yaitu mulai dari tanggal 15 sampai
tanggal 29 di malam-malam ganjil. Namun malam nuzulul Quran di ittifaq para ulama, yaitu ada yang menyampaikan ada tanggal 15, tanggal 17 dan tanggal 19 Ramadan. Namun ketika disepakati oleh para ulama, banyak yang menyepakati malam nuzulul Quran yaitu di malam tanggal 17 Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Pada bulan Ramadan, yaitu malam kemuliaan, yaitu di sana malam turunnya Al-Qur'an. Anak sekalian dan Bapak Ibu Dewan Guru, baik yang ada di dom maupun di sekolah, di dom sekolah maupun di rumah, di situ juga ada malam-malam kemuliaan yang lain yang sering kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Namun malam-malam Lailatul Qadar ini sesuai dengan ketentuan harinya. Namun dalam yang diriwayatkan oleh Baihaqi, bahwasanya malam-malam kemuliaan itu adalah ada di 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Namun para ulama, Imam Al-Ghazali dan para ulama yang lain menyampaikan, manakala malam-malam itu, kemuliaan itu diawali di hari Senin, maka halayak ulama menyampaikan malam kemuliaan itu ada di awal 10 hari malam ganjil di bulan terakhir. Namun manakala dia melakukan awal puasanya di hari Kamis, maka dia, kebanyakan para ulama mengitifakinya dan bersepakat dengan yaitu di malam tanggal 23. Mengapa malam ke-23 dan seterusnya di malam-malam ganjil? Karena di sana malam adalah malam kemuliaan, sebagaimana dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah menurunkan malam Lailatul Qadar itu. Apa malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga mengapa kita berbondong-bondong seluruh umat muslim dan umat baginda Rasulullah SAW untuk menegakkan qiyamu Ramadan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam ganjil dalam rangka untuk meraih malam Lailatul Qadar. Anak sekalian dan Bapak Ibu Dewan Guru, semoga sedikit yang saya sampaikan menjadikan manfaat untuk kita bersama untuk meraih kemenangan dan meraih malam Lailatul Qadar hingga tiba Idul Fitri nanti. Semoga sedikit yang saya sampaikan menjadikan manfaat untuk diri saya pribadi dan anak-anak sekalian dan Bapak Ibu Dewan Guru. In ahsanal kalam wa banidham kalamu Rabbul Arsyil Azim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Barusan kita semua sudah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Khairul. Nah, Ustadz, kalau dikutip dari tausiah yang jenengan sampaikan tadi, bahwa di bulan Ramadan itu ada sholat sunnah yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan, yang namanya tadi sholat tarawih. Kemudian juga ada malam kemuliaan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan juga tadi juga diterangkan ada hari yang bersejarah bagi umat Islam semuanya, yaitu hari di mana diturunkannya Al-Quran, atau yang lebih dikenal dengan malam nuzulul Quran. Nah, alhamdulillah luar biasa sekali ya ilmu yang sudah disampaikan tadi. Mudah-mudahan semakin menambah keilmuan kita tentang agama Islam. Nah, masih semangat? Saya tes lagi ya. Pondok Ramadan Mimo.
Alhamdulillah masih semangat semuanya. Nah, kita lanjutkan lagi dari tausiah yang sudah disampaikan oleh Ustadz Khairul tadi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau yang mau bertanya, silakan angkat tangan terlebih dahulu ya. Nah, kita sekarang memasuki sesi tanya jawab. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya Oh iya, dengan siapa namanya? Dinda, Dinda dari kelas 3B. 3B. Mau tanya apa Dinda? Apakah sholat tarawih boleh di rumah, Pak Ustadz? Oh iya, itu Ustaz. Dinda tanya apakah boleh sholat tarawih itu dikerjakan di rumah? Silakan Ustaz. Salat tarawih itu boleh dikerjakan di rumah, boleh di musola, di masjid. Jika dikerjakan di rumah juga boleh. Tapi yang paling afdal itu dilakukan berjamaah. Boleh dilakukan sendiri, boleh. Munfarid, boleh. Tapi yang paling afdal, paling utama dilaksanakan secara berjamaah, walaupun itu di rumah. Jawabannya Iya, berarti boleh. Boleh. Ya, boleh tapi lebih lebih afdal afdal berjamaah. berjamaah di masjid Di atau masjid atau di musola. Di rumah juga boleh, tapi Berjamaah dengan keluarganya Iya. ya. Ya dengan ya. Ya, apalagi di masa pandemi. Di masa pandemi, ya. iya. Ya, ya. Ya, Tapi bukan berarti semuanya di rumah ya. Bukan Ustaz. semuanya di rumah, Wah, enggak. nanti masjid, musola jadi sepi. sepi. Iya. Ya. Gak ada yang isi nanti. Iya. Dinda sudah jelas? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Iya, Ustaz. jawabannya. Baik, dari yang lain ada yang mau bertanya lagi? Oh iya, dari Bu Guru ini, Dari Bu Bu Guru, Sofi, Bu Sofi ya ini ya. Ya langsung tahu soalnya sudah kenal. Oke, silakan Bu Sofi mau bertanya kepada Ustadz Khairul. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Kita melaksanakan sholat tarawih yang sholat sunnah yang hanya ada di bulan Ramadan. Untuk bulan-bulan yang lainnya tidak ada. Yang akan kami saya tanyakan yaitu tadi kan Ustadz menyampaikan bahwa di bulan Ramadan ini ada sholat tarawih, ada peristiwa nuzul Quran, dan ada malam kemuliaan yaitu malam Lailatul Qadar. Kita sebagai umat Islam iman bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Yang akan saya tanyakan yaitu apa makna yang terkandung dalam peristiwa nuzulul Quran khususnya bagi kita umat Islam. Terima kasih. Ya, Ya, dari pertanyaannya. terima kasih Bu Sofi atas pertanyaannya. Nah, itu tadi Ustadz Khairul. Bu Sofi menyampaikan pertanyaan, apa makna dari nuzulul Quran? Monggo dijawab. Ya, makna nuzul Quran itu adalah malam turunnya Al-Quran, malam kemuliaan. Sehingga apa yang harus kita ambil dari hikmah makna nuzul Quran tadi, yaitu kita mendalami ilmunya Al-Quran. Kita membacanya saja, ya, diperintahkan untuk membaca. Selain membaca, yaitu mempelajari. Setelah mempelajari, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18, ya. Inna jama'a Qur'ana fa idza quri'a fa idza jama'ahu faqra'u Qur'anahu. Jika Quran itu sudah dikumpulkan jadi satu, maka kita diperintahkan untuk membacanya. Sehingga mengapa ketika tiba nuzul Quran kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, ya, mempelajari ilmu Al-Quran dan mengamalkan ilmu yang ada dalam Al-Quran. Karena dalam rangka untuk mempelajari apa yang telah Allah perintahkan, Allah turunkan. Ya, itu Pak. Itu ya. Iya. Oh ya, terima kasih. Subhanallah, begitu luar biasa makna dari nuzulul Quran. Nah, berarti intinya Ustaz ya? Iya. Kita sebagai umat muslim itu kalau menyimak dari makna dari nuzul Quran, kita selama ini kan cuma hanya sekedar membaca saja. Iya. Tadi disampaikan selain membaca kita harus Mempelajari. mempelajari supaya kita lebih
paham dan bisa melaksanakan apa perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Subhanallah. Iya, ini juga peringatan buat saya pribadi dan semuanya ya yang mendengarkan. Yang di rumah masih mendengarkan kan? Iya. Tentunya harus terus menyimak ya, supaya apa yang disampaikan tadi, pertanyaan dari jamaah yang ada di sini dan jawaban dari Ustadz Khairul bisa kita terima dengan baik ya. Jadi mengingatkan saya pribadi dan juga semuanya, jadi kita untuk lebih sempurna menjadi umat Islam terhadap Al-Quran tidak hanya membaca saja, tapi kita juga harus mempelajari, memahami dan juga mengamalkan. Subhanallah. Mudah-mudahan setelah ini kita jadi lebih mencintai Al-Quran lagi ya. Bukan cuma membaca, belajar lagi ya. Anak-anak juga ya. Ya, terima kasih. Luar biasa penjelasan dari Ustadz Khairul ini ya. Nah, itu pertanyaan yang kedua Ustadz. Mungkin ada lagi pertanyaan dari jamaah yang ada di sini? Oh iya. Nah, siapa? Dengan siapa? Dengan Faza. Oh, Faza ya. Sebentar, mic-nya. Oke, saya ulangi ya. Siapa? Namanya siapa? Faza. Faza dari kelas 3B. 3B. Mau bertanya apa? Apa tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar? Itu Ustaz. Apa tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar? Silakan Ustaz. Iya. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu suasana malam itu sunyi, sepi, rembulan tanpa terang, cerah. Paginya udaranya siwir-siwir, sejuk, terus cerah. Paginya cerah, matahari bersinar cerah. Nah, ya itu tanda-tanda Lailatul Qadar. Sehingga pada malam itu banyak orang bermunajat kepada Allah, terutama pada malam-malam ganjil. Makanya ketika pada malam-malam ganjil dimulai dari tanggal 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 dan 29, mari kita berbondong-bondong untuk meraih malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Itu saja jawabannya. Oh ya. Itu ya anak-anak jawabannya. Jadi tanda-tanda malam datangnya malam Lailatul Qadar tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Khairul. Gimana, sudah paham semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Ya ini Ustadz, sayang sekali ini mengingat durasi, jadi kita nggak bisa lama-lama juga. Iya. Jadi untuk pertanyaan kita batasi cukup 3 saja. Iya. Dan bagi kalian yang ada di rumah yang masih menyimak kegiatan ini, bagi yang kalian misalnya punya pertanyaan yang berbeda dengan jamaah yang ada di aula ini, silahkan kalian tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Insya Allah nanti akan dijawab oleh narasumber ya Ustadz Khairul ya. Jadi nanti jawabannya pun melalui kolom komentar. Oke ya. Terima kasih Ustadz atas tausiah dan jawabannya. Mudah-mudahan tausiah yang disampaikan tadi menambah ilmu ya, khususnya ilmu agama, supaya menjadikan kita muslim yang lebih baik lagi. Amin. Nah Ustadz, untuk sebelum acara ini ditutup, lebih afdolnya kita tutup dengan doa, okay? Untuk itu monggo Ustadz Khairul untuk menutup dengan doa. Anak sekalian dan Bapak Ibu Dewan Guru, baik di rumah maupun di sekolah, marilah kita berdoa bersama di kegiatan Pondok Ramadan hari kedua ini. Semoga kita dapat meraih kemenangan di hari yang fitri
dan bisa menyempurnakan puasa kita dan memperbanyak amal ibadah dan kita bisa meraih malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa qu'udana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa qira'atina wa tadarrusana wa taqarrubana wa niyatina wa amalina wa umurina wa salihatina wa hayatina wa kullama amalina birahmatika ya Allah wa du'ana ya Allah ya mujibas sa'ilin wa majamilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa adna min mujibatin nadama innaka antas sami'ud du'a rabbi ij'alna qimas salati wa min salatina min dhurriyyati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan dibacakannya doa tadi berakhir pula kegiatan Pondok Ramadan MI Miftahul Ulum di hari yang kedua ini. Dan sebelum penutup, Pak Andi ingatkan untuk kalian semua yang masih menyaksikan acara ini yang di rumah ya, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang muncul di layar kalian ya, yaitu berupa TTS. Mudah saja caranya, kalian simak. Kalau misalnya videonya berjalan, kalian pause untuk bisa lebih jelas kalian melihat soalnya ya. Cukup kalian tuliskan jawaban kalian di kertas, di selembar kertas ya. Kemudian jawaban kalian tempelkan di buku Pondok Ramadan kalian masing-masing dan nanti akan dikumpulkan ketika ada pengumpulan ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Baiklah, untuk acara yang terakhir ya, ini penutup. Saya selaku pembawa acara, apabila selama memandu acara pada kali ini ada kurang lebihnya, Pak Andi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pondok Ramadan yang di hari ketiga.